Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui tertawa ketika dia melihat kebahagiaan di wajah semua orang. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia masih sangat merindukan Ming Yue Glow. King Sui tidak tahu kapan dia akan kembali ke sisinya. Dia mempertimbangkan perlunya berperang melawan Menara Pedang untuk mendapatkannya kembali, tetapi jika itu terjadi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan perang. Dia harus dulu melampaui lapisan ke-6 teknik penguatan kuno. Selain itu, dia tidak ingin menyebabkan kehancuran besar-besaran pada Istana Surgawi dan Menara Pedang hanya karena masalah ini. King Sui tidak memiliki kapasitas untuk membiarkan Istana Surgawi melakukan pengorbanan semacam ini untuknya, tetapi bahkan jika dia melakukannya, King Sui tidak akan pernah mengizinkannya. Jika dia melakukan langkah ceroboh, mereka akan menjadi orang-orang yang diuntungkan dari perang. Klan Xiao dan klan Yan keduanya selesai. Meskipun King Sui memilih untuk tidak menghancurkan seluruh klan dengan menarik mereka dari akarnya, kejahatan yang tak terhitung jumlahnya yang dilakukan kedua klan ini belum dimaafkan. Itu adalah praktik umum untuk tidak berbelas kasihan dengan para pelaku kejahatan. Lebih dari setengah negara sangat menginginkan sebagian dari mereka. Dalam rentang waktu sepanjang sore, orang-orang dari klan Yan tanpa malu-malu datang untuk mencari King Sui berkali-kali. Mereka ingin King Sui mengambil alih klan mereka sehingga ratusan tahun warisan yang terkumpul dapat dipertahankan. Sangat jelas bahwa mereka sangat putus asa karena mereka membawa kunci ke ruang harta bersama mereka. Mereka akan menyerahkan kunci ke King Sui jika dia setuju untuk mengambil kendali atas klan Yan. Kekayaan klan Yan pasti luar biasa. Cabang utama klan Yan adalah orang yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan kunci ruang harta karun. Klan dan sekte memiliki kebijakan berbeda tentang siapa yang dapat mengontrol akses ke ruang harta karun. Kepala klan memiliki kontrol dan kebebasan yang lebih kuat daripada sekte kepala. Dalam sebuah sekte, masalah penting apapun harus menjalani mayoritas persetujuan sesepuh sebelum tindakan apapun dapat dilaksanakan oleh kepala sekte. Di sisi lain, kepala klan hanya dapat berpartisipasi dalam pembahasan hal-hal penting, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan akhir. Tentu saja akan ada pengecualian untuk klan dan sekte yang berbeda. Bagaimanapun, klan Yan adalah salah satu dari 3 klan keluarga teratas di negara Yanjiang. Kekayaan mereka, bagaimanapun, secara mengejutkan adalah yang paling luar biasa dari 3 klan teratas. Dengan kekayaan yang begitu besar, Yan klan sangat berhati-hati agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain dengan mudah. Yan Haoran dari cabang ke-6 telah mewakili klan Yan 2 kali untuk bertemu King Sui. Bahkan jika King Sui menolak untuk mengakui warisan Yannya, orang lain masih akan menolak untuk mengakuinya sebagai bagian dari klan Yan. Cabang lain dari klan Yan sangat tertarik untuk mengamankan ruang harta karun untuk diri mereka sendiri. Namun, tidak ada dari mereka yang punya nyali untuk mencoba, bahkan jika ada kesempatan. Mereka adalah apa yang semua orang sebut sebagai kentang panas. Saat matahari mulai terbenam, Yan Haoran datang untuk melihat King Sui untuk ketiga kalinya. King Sui telah kehilangan semua minat dan perasaannya. Dia hanya membuat mereka tetap hidup karena hubungan King Qing dengan klan Yan. Secara keseluruhan, pria ini telah memberikan semua cinta dan perhatiannya untuk King Qing. Di mata King Qing, dia adalah kakek dan ayah Yan Zongyue yang paling dia cintai. King Sui tahu dia adalah pria yang tidak masuk akal, tetapi dia benar-benar melindungi King Qing sekali dengan hidupnya. Karena dia, King Qing masih hidup. King Sui menghela nafas panjang. Apa yang kamu inginkan dari kami? Kami akan segera pergi dan kami tidak akan pernah kembali ke tempat ini lagi. Jika Anda ingin aku mengambil alih klan Yan, tolong lupakan saja, ucap King Sui berkata dengan tidak sabar. King Sui, aku tidak akan bertanya lagi. Namun, kekayaan, jamu, biji,
dan uang yang telah dikumpulkan klan Yan selama bertahun-tahun tidak akan jatuh ke orang lain selain kamu. Tidak penting lagi apakah kamu mengakui warisanmu sebagai bagian dari klan Yan atau tidak. Aku sudah puas bisa melihatmu secara langsung. Putraku Song Yue dan dia ayahmu, dia akan beristirahat dengan damai juga. Aku harap kamu akan menerima kunci ini, jika tidak, harta karun itu akan tersebar ke tangan yang salah. Seluruh klan Yan mungkin binasa jika itu terjadi, ucap Yan Haoran. Ada campuran ratapan dan kebanggaan dalam nada suara Yan Haoran. Dia berseru pada situasi yang terus berubah. Dia bangga dengan cucunya yang masih kecil meskipun dia selalu menyangkal fakta sebelumnya. Ketika dia mencapai musim gugur kehidupan, dia mulai mengambil segalanya dengan mudah dan berpikiran terbuka tentang hubungan mereka. Yang lain diam ketika mereka melihat King Sui. Mulai sekarang, King Sui akan menjadi orang yang mengambil keputusan untuk segalanya. Zhong Yue hanya memiliki dua anak, King Qing dan King Sui. Tidak ada orang lain yang bisa mewarisi harta klan Yan kita. Yan Haoran sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga tampak seperti sedang berbicara dengan orang lain. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan paksa menyerahkan kunci emas berbentuk spiral yang aneh ke King Sui. Saat King Sui hendak mendorong kuncinya, King Yi tiba-tiba menyela. King Sui, ambil saja. King Yi berkata dengan nada sedih. King Sui ragu-ragu sejenak sebelum mengambil kuncinya. Dia tahu apa yang dipikirkan ibunya, ayahnya. Pria itu masih menepati janjinya kepada ibunya setelah bertahun-tahun. Dia tidak menikah lagi bahkan setelah dia kembali ke Yan Clan. Karena janji itu, dia bersumpah untuk tidak pernah menyentuh wanita dari klan Xiao bahkan setelah beberapa tahun dia menikah dengan King Yi. Dan karena pengabaian ayahnya terhadap wanita dari klan Xiao, dia jatuh ke dalam perangkap Yan Zhongfeng dan kehilangan nyawanya. Sebelum Yan Haoran hendak pergi, dia memberitahu King Sui alamat ke ruang harta karun. Setelah itu, dia melihat lebih dekat ke King Sui, King Yi, dan anggota keluarga lainnya. Ada kesepian yang tak terkatakan di matanya. Tampak belakangnya tampak bengkok saat dia berbalik dan pergi. Setelah Yan Haoran pergi, seluruh ruangan menjadi sunyi sekali lagi. Tidak ada yang senang mendapatkan kunci ke ruang harta klan Yan. King Sui, aku tidak ingin ikut campur dalam masalahmu, tapi izinkan aku mengatakan ini. Aku akan mendukungmu jika kamu berencana untuk mengambil alih klan Yan, ucap King Yi berkata dengan lembut. King Sui bingung sejenak. Dia tidak bisa benar-benar tahu apa yang dipikirkan ibunya, tetapi dia tahu betapa benua tengah sangat memikirkan asal-usul status keluarga dan garis keturunan seseorang. Itu akan menjadi pilihan paling bijaksana baginya untuk mengakui bagiannya dari warisan klan Yan. Manfaatnya juga tidak terbatas. Jika King Sui telah lahir dan dibesarkan di dunia 9 benua, dia tidak akan ragu untuk mengambil alih klan Yan. Namun, King Sui berbeda dari itu. Dia sangat mahir dalam budidaya teknik. Salah satu keinginan seumur hidupnya adalah menjadi seniman bela diri terbaik di dunia 9 benua dengan kekuatannya sendiri. Mengambil alih klan Yan bukanlah prioritasnya sejak awal, terlebih lagi, Min Yue Gelou masih menunggunya untuk tiba di Menara Pedang. Meskipun Ye Jianghe tidak pernah menyebutkan apapun kepada King Sui, dia memutuskan untuk membawanya ke klan Raja Singa dalam waktu 20 tahun. Namun, jalan yang akan diambilnya tidak akan mudah. Aku tahu ibu menginginkan yang terbaik untukku, tapi aku tidak membutuhkan klan Yan. Kita akan lihat kemana takdir membawa kita, ucap King Sui menertawakannya melihat ke arah King Yi. Saat malam tiba, King Sui pergi ke alam valet jade immortal. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menyeduh anggur plum blossom untuk nyonya istana Misty Hall. King Sui memandangi hamparan luas bunga plum putih 100 tahun. Bunga plum ini hanya ada di alam valet jade immortal. Dia mengambil beberapa bunga plum dan menambahkannya ke campuran minuman yang terdiri dari bahan-bahan berharga lainnya. King Sui memiliki beberapa versi pembuatan anggur bunga plum ketika dia pertama kali memulainya hingga sekarang.
Dia meningkatkan metode pembuatan anggurnya dengan menambahkan lebih banyak sebagai gantinya setetes darah dari penyu emas, darah kerang 1000 tahun, serta inti mutiara emas dari mulut kerang. Tentu saja, King Sui tidak dapat membuat anggur bunga plum khasnya tanpa kuali perunggu dan api primordial. Proses pembuatan plum blossom wine hampir sama dengan proses penyulingan pil obat. Keduanya juga menghabiskan banyak energi. Proses pembuatannya memakan waktu sekitar 3 hari. Untungnya, pembuatan bir berlangsung di alam Valet Jade Immortal. Sebenarnya, proses pembuatan bir yang sebenarnya hanya akan memakan waktu 1 hari penuh. Anggur akan dipanggang secara konsisten dengan api primordial selama 2 hari berikutnya. King Sui akan selalu berhenti mengawasi kuali perunggu setelah 1 hari penuh, kemudian melanjutkan pelatihannya sambil menunggu anggur bunga plum selesai. Oh benar, seni pembersihan titik akupuntur dari Nyonya Istana Misty Hall. King Sui buru-buru mengeluarkan beberapa halaman kertas dari kantong bagian dalam di dadanya. Ini adalah halaman berwarna perak yang terbuat dari kulit binatang kelas 1. King Sui merasa bersemangat saat menyadari pentingnya titik akupuntur bagi tubuh manusia. Jika dia bisa membersihkan sebagian besar titik akupuntur yang ada di tubuhnya, terutama titik Yongkuan di tengah kaki. Dia menghentikan alur pikirannya dan membuka halaman. Judul yang tertulis di halaman sepertinya umum. Pembersihan akupuntur dari 4 anggota badan. King Sui berpikir keras tentang hal itu. Sebenarnya, dia pikir itu tidak ada bedanya dengan pembersihan lengan ilahi dan pembersihan kaki ilahi. Namanya mungkin berbeda, tetapi pada dasarnya sama. King Sui menjadi kosong saat dia melanjutkan membaca. Dia memperhatikan bahwa ketika pembersihan lengan ilahi dan pembersihan kaki ilahi digabungkan bersama, mereka membuat versi lengkap dari pembersihan akupuntur dari 4 anggota badan. Dia tidak dapat memahami mengapa Nyonya Istana Aula Berkabut memiliki penguasaan seperti ini. King Sui berpikir bahwa penguasaannya adalah satu-satunya, tetapi ternyata, dunia 9 benua jauh lebih dalam dari yang dia pikirkan. Dia mungkin bisa mengalami lebih banyak keajaiban dunia setelah semua. King Sui sudah menghafal semuanya setelah membaca hanya sekali. Jika dia bisa mengingat gambar yin yang tertanam jauh di dalam kesadarannya, maka dia bisa mengingat apapun yang telah dia baca atau lihat. Setelah dia melihat halaman itu lagi untuk mendapatkan pemahaman dan kesan yang lebih dalam, King Sui mulai mengembangkan pembersihan akupuntur dari 4 anggota badan di seluruh tubuhnya. Kedua lengan dan kakinya dihubungkan bersama untuk kultivasi ini, tidak seperti pembersihan lengan ilahi dan pembersihan kaki ilahi bersama-sama, yang harus dia kembangkan secara terpisah. Bagaimanapun, kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Mungkin karena King Sui menyelesaikan pembersihan lengan ilahi dan pembersihan kaki ilahi, dia dapat menjadi mahir dalam pembersihan akupuntur 4 anggota badan dengan sangat cepat. Saat kabut tipis dari bau harum menguap, orang bisa merasakan rasa menyegarkan yang dimilikinya. Dia membuat lebih banyak anggur kali ini dan karena dia memutuskan untuk memberikan semuanya kepada Nyonya Misty Hall, dia yakin itu lebih dari yang dia berikan sebelumnya. Ketika batas waktu berakhir, King Sui meninggalkan alam Valet Jade Immortal. Saat itu sudah larut malam, lewat tengah malam. Bahkan mereka yang menjalani kehidupan malam pun pasti sudah pulang sekarang. Terlambat di malam hari, meski mendung di pagi hari, bulan sudah terbit. Itu bersinar terang seperti piringan perak besar di langit. Cahaya bulan terpantul dari tanah yang tertutup salju putih bersih. Ini membuatnya cukup terang untuk dibaca di bawah sinar bulan meskipun tidak secerah pada siang hari. Tiba-tiba, dia teringat kunci treasury klan Yan yang diberikan Yan Haoran padanya hari itu. Yan Clan Treasury. Aku akan menganggap itu sebagai kompensasi Yan Clan untuk King Clan. King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal dan mengeluarkan kunci emas aneh. Panjangnya sekitar 1 kaki dan memiliki ukiran spiral. King Sui mengujinya dan menemukan bahwa itu sangat sulit. Itu bahkan lebih keras dari berlian. Meskipun tidak tahu dari bahan apa itu dibuat,
King Sui yakin bahwa kuncinya sangat berharga. Haruskah aku menggunakan waktu ini untuk pergi menjelajah? King Sui mempertanyakan dirinya sendiri. King Sui curiga bahwa itu bisa menjadi jebakan dan tahu bahwa dia harus waspada karena sangat mungkin seseorang ingin menyakitinya pada saat ini. Namun, dia merasa kemungkinan itu sangat kecil karena Nyonya Aula berkabut saat ini ada. Terlepas dari itu, King Sui juga memiliki Realm of Valet Jade Immortal. Jadi jika dia dalam bahaya, dia akan dapat menggunakan itu. King Sui menghilang ke dalam kegelapan saat dia melompat keluar jendela. Kecepatan King Sui sudah cukup mengesankan sekarang, terutama setelah dia berlatih metode inti Ki Raja melompat lapis baja hitam. Dengan tambahan Soaring Crane Steps yang berada pada tahap kesempurnaan agung, dia bisa berakselerasi ke kecepatan yang menakutkan dalam waktu singkat. Meski begitu, King Sui menemukan bahwa dia tidak akan berdaya ketika menghadapi orang-orang yang lebih kuat darinya. Seniman bela diri dari benua tengah sangat memperhatikan kecepatan. Jika ia dapat mencapai tahap kesempurnaan agung untuk pembersihan kaki ilahi atau jika ia dapat membersihkan titik akupuntur Yongkuan, dia dapat meningkatkan kecepatannya secara drastis. Bahkan mencapai tahap sukses besar untuk teknik clearing kaki ilahi, King Sui tidak dapat membersihkan titik akupuntur Yongkuannya. Meskipun nyonya dari Misty Hall sudah berada di gerbang untuk membersihkan titik akupuntur itu, dia mungkin hanya selangkah dari membersihkan titik akupuntur itu. Inilah mengapa King Sui percaya bahwa dia dapat menggunakan akupuntur untuk membantunya membersihkannya lebih cepat. Sejak King Sui menemukan seni membersihkan titik akupuntur, dia juga menemukan bahwa seni dari acupoint clearing tercakup dalam pengenalan teknik jarum ilahi primal chaotic. Perkenalannya singkat, hanya ada beberapa kalimat yang menyatakan bahwa akupuntur dapat membantu membersihkan titik akupuntur. Prasyaratnya adalah bahwa orang tersebut harus sangat dekat dengan titik akupuntur, tetapi tidak dapat melakukannya. Itu seperti titik akupuntur yang ada di kaki nyonya istana Misty Hall. Dia telah mengamati bahwa itu memiliki pancaran yang redup, seolah-olah awan menutupi sebagian bulan. Dengan demikian, King Sui memiliki keyakinan untuk memberitahunya bahwa dia dapat membantunya membersihkan titik akupuntur di pagi hari. Sayangnya, dia tidak memiliki titik akupuntur yang telah mencapai tahap ini. Dia berharap setelah berlatih teknik pembersihan ilahi, dia akan dapat membersihkan titik akupuntur Yongkuannya. Begitu dia keluar dari kediaman Lai, King Sui memanggil burung apinya. Dia terbang menuju klan Yan. Yan Haoran telah memberitahu King Sui bahwa perbendaharaan klan Yan berada di tengah halaman tempat tinggal Yan Haozeng di masa lalu. Kecepatan burung apinya sangat cepat sehingga dia mencapai kediaman klan Yan dalam sekejap mata. Dulu, itu diisi dengan keributan aktivitas manusia sehari-hari. Sekarang memiliki atmosfer tak bernyawa. Bahkan ada bau darah yang tidak jelas tertinggal di udara. Ditambah dengan malam musim dingin, membuat tempat itu terasa seram. Cabang ke-6 klan Yan tinggal di lokasi lain, karena hanya kepala klan yang bisa tinggal di perkebunan yang menyimpan perbendaharaan ini. Perkebunan klan Yan ini seukuran desa besar. Itu memiliki paviliun, jembatan lengkung, taman batu, sungai kecil melingkar dan ada gazebo setiap 10 meter yang dihubungkan oleh lorong. King Sui mendarat perlahan di tengah perkebunan. Dia menyebarkan kesadaran spiritualnya dan tidak bisa merasakan kehadiran siapapun. Berpikir tentang itu, ini normal karena tidak ada pencuri yang akan datang pada saat ini kecuali mereka ingin mempersingkat umur mereka. Mengikuti apa yang dikatakan Yan Haoran, King Sui pergi ke bangunan batu terbesar di perkebunan. Dia melihat area yang tidak rata di atas dan mencoba mencari lubang kunci dengan kunci di tangannya. Itu di antara dua permukaan yang menonjol. Ada begitu banyak, yang mana mereka berada di tempat di belakang sinar matahari. King Sui melihat ke struktur batu dan mengkonfirmasi bahwa itu adalah harta rahasia klan Yan Treasury yang dia cari. Hanya ketika dia mencari untuk ketiga kalinya, dia menyadari posisi kedua tonjolan itu. Itu berada di tempat di luar jangkauan orang biasa.
Mungkinkah orang yang menciptakan mekanisme itu setinggi itu? Atau apakah itu sengaja? Kerca, King Sui memasukkan kunci ke dalam, memutar kunci 3 kali ke kiri dan 1,5 putaran ke kanan, lalu mengulangi dan mendorong kunci 1 inci lebih jauh. Kemudian, dia berbelok setengah lagi ke kiri sebelum dia mendengar gemuruh logam yang bergerak. Ini adalah beberapa mekanisme. King Sui mengamati bahwa bagian dalam struktur batuan terbuat dari logam. Itu terbuat dari logam hitam kualitas tertinggi. King Sui bisa melihat jalan yang miring ke bawah. Ada batu besar bercahaya setelah setiap langkah ketiga. Setelah memindai seluruh area dengan indera spiritualnya, dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, dia mengikuti tangga batu ke bawah. Jalan batu itu sangat panjang, sekitar 200 meter. Kemudian, dia mencapai sepasang pintu ganda hitam metalik yang besar. Dari bagian luarnya, King Sui tahu bahwa pintu itu sangat tebal dan mungkin lebih kokoh daripada pintu sebelumnya. Melihat lubang kunci besar, King Sui mengambil kunci emas dan membuka pintu menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Setelah serangkaian bunyi klik tajam lainnya dari mekanisme, pintu tebal itu terbuka perlahan. King Sui dapat melihat sebuah lorong dengan lebar sekitar 10 meter lebih dan panjang 30 meter. Di tengah lorong, ada pilar besar di setiap titik 3 meter. Ada deretan batu setinggi pinggang yang berdiri di kanan kiri jalan. Ada banyak pernak-pernik yang mempesona di atasnya, dan bahkan ada barang yang bersinar dengan cahaya redup. Apakah ini semua harta yang telah dikumpulkan klan Yan selama bertahun-tahun? King Sui berjalan di sepanjang pilar di tengah ruangan saat dia mengamati barang-barang di kedua sisi. Senjata, pelindung, aksesori, jalan masuk dimulai dengan senjata di kedua sisi, lalu baju besi dan aksesori, pisau, tombak, pedang, busur, kapak, cambuk, pelindung tubuh, perisai kepala, dan banyak lagi yang tidak Mimin sebutkan. King Sui tidak membutuhkan senjata apapun sekarang, tetapi dia mengaktifkan teknik penglihatan surgawi dan sens spiritualnya. Setiap kali dia merasakan sesuatu yang baik, dia akan melemparkannya masuk ke alam valet jade immortal. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan ruang. Dia bahkan bisa mengembalikan semuanya ke sini tanpa masalah. Dia memilih beberapa pedang bagus, beberapa armor dan aksesoris. Mereka milik koleksi klan Yan, jadi mereka harus memiliki level tertentu. Ada banyak senjata yang cocok untuk level Xiantian tetapi senjata yang jauh lebih kecil cocok untuk level Martial King. Masih ada beberapa. King Sui ingin mengembalikan ini untuk 3 generasi di klan King. Sejak dia keluar, dia ingin membawakan beberapa hadiah untuk mereka. Setelah dia memilih cukup, dia memutuskan untuk tidak mengambil lagi, tetapi dia masih memindai setiap peralatan. Ah, seru King Sui dengan kagum saat dia melihat benda yang tertutup debu. Dia merasakan gelombang besar energi spiritual keluar darinya, dia melambaikan lengan bajunya, meniup debu. Itu adalah barang setinggi 1 meter. Itu berkaki 3 dan tubuhnya berwarna abu-abu. Itu adalah jenis abu-abu murni yang seperti warna api primordialnya. Itu tampak seperti kuali. Saat debu dibersihkan, King Sui bisa melihat ukiran di atasnya. Naga, phoenix, anjing berkepala 3, banteng emas, gajah emas, kera yang menakutkan, kura-kura mitos, binatang raksasa yang diselimuti api. Gambar pahatannya sangat kecil, seukuran telapak tangan, tetapi kekuatan dan pesona seni itu diekspresikan sepenuhnya. King Sui mengamati ukiran yang seperti aslinya. Kemudian, dia melihat sebuah kata di sisi lainnya. Primordial. Apa itu? King Sui melihat primordial di atasnya. Dia bisa melihat bahwa di balik pahatan itu, ada kata lain tetapi terhalang oleh tembok. Dia tidak tahu apa artinya primordial itu. Dia memutarnya. Dia berhasil memutarnya tetapi item itu sebenarnya lebih dari 10.000 jin. Mengapa item ini begitu berat? Sebelum King Sui bisa merenungkan tentang berat item, dia melihat kata-kata yang mengikuti primordial. Tungku pemurnian setan, ini adalah tungku pemurnian setan primordial.
Detak jantung King Sui dipercepat. Ketika dia pertama kali mendengar tentang keberadaan Refining Demons, dia terus memikirkan kapan dia akan memiliki Demon Refining Furnace. Dia bahkan berencana untuk pergi ke Sekte Pemurnian Iblis ketika dia mencapai benua ilahi kemenangan timur untuk mendapatkan tungku pemurnian iblis. Sekarang tidak perlu. Pada saat ini, King Sui sangat gembira. Namun, dia tiba-tiba berpikir, mengapa tungku pemurnian iblis ditempatkan di sini? Sepertinya tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Biasanya, tidak ada kemungkinan Yan Clan tidak tahu bahwa itu adalah Demon Refining Furnace. Kecuali tidak ada yang peduli untuk melihat item biasa-biasa saja ini selama bertahun-tahun atau tidak ada yang tahu seni Refining Demons. Setelah King Sui berspekulasi tentang hal itu untuk sementara waktu, dia meletakkan tungku pemurnian setan primordial langsung ke alam Valet Jade Immortal. Ini bukan waktu yang tepat untuk meneliti tentang itu, jadi dia terus mengamati banyak keanehan fantastis di kedua sisi lorong. Setelah penemuan itu, King Sui tidak berani membiarkan apapun lewat. Begitu dia merasa bahwa item itu memiliki energi spiritual, dia menyimpannya di alam Valet Jade Immortal. Nah, permata. Ada banyak sekali. Mereka semua kelas atas. Aku akan menggunakannya untuk sintesis. King Sui menyimpan tumpukan besar permata berharga berwarna-warni di alam Valet Jade Immortal. Dia bisa saja mensintesisnya menggunakan seni penempaan kuno. Tanaman obat, bahkan ada yang berumur 3000 tahun. Saat King Sui menghela nafas dengan gembira tentang bagaimana klan Yan adalah keluarga yang sangat makmur, dia terus menyimpan barang-barang ke alam Valet Jade Immortal. Ada terlalu banyak barang berharga. Batu kecubung milenium, tetesan embun Chanfeng. Setelah membuka kotak yang terang, King Sui menemukan dua jenis bahan obat yang dia butuhkan. Mereka berdua ada dalam resep pelet primordial air angin. Sayangnya, dia tidak tahu kapan dia bisa menemukan jangkrik emas bersayap 9. Memikirkannya membuat King Sui murung. Melanjutkan, selama itu adalah ramuan obat, King Sui akan segera melemparkannya ke alam Valet Jade Immortal. King Sui berhenti melihat-lihat kotak terang karena dia menemukan bahwa di dalam yang dia buka sebelumnya, tidak ada yang dengan usia pengobatan yang lebih rendah dari 1000 tahun. Pada saat itu, King Sui merasa sangat nyaman. Perasaan memiliki keberuntungan jatuh dari langit ini memang memuaskan. Selanjutnya, banyak kes terang dengan karakteristik unik ditemukan. Semuanya berbentuk persegi panjang dengan berbagai ukuran. Yang besar seukuran 2 kepala manusia sedangkan yang kecil hanya seukuran kepalan tangan. Apa ini? King Sui dengan curiga membuka salah satu kotak terang berukuran lebih besar. Ada benda bulat berwarna putih susu di dalamnya. Fluktuasi spiritual di dalamnya bisa dirasakan. King Sui tidak asing dengan objek ini. Inti binatang iblis. Ini adalah inti dari binatang iblis. Namun demikian, itu adalah pil binatang iblis bagian dalam yang lebih dari 1000 tahun. King Sui merasa ukurannya hampir sama dengan pil dalam Raja Ular Raksasa, kecuali itu sedikit lebih besar. Benda ini bahkan lebih berharga dibandingkan dengan ramuan obat milenium. Fakta penting adalah bahwa di dunia 9 benua, di dalam pegunungan dalam dan hutan yang tidak diketahui, sebenarnya ada banyak tanaman obat milenium, 2 milenium, 3 milenium, meskipun mereka tidak tersebar di seluruh negeri. Namun, tempat-tempat itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, pejuang tangguh yang miskin tidak akan muncul di dunia 9 benua. Prasyaratnya harus cukup tangguh. Hutan binatang iblis dan gunung binatang raksasa adalah tempat seperti ini. Kekayaan di dalamnya sangat mencengangkan tetapi secara bersamaan, ada juga risiko yang besar. Di dunia 9 benua, sangat sedikit orang yang berani memasuki dua tempat ini. Setelah itu, King Sui sekali lagi membuka kasing cerah yang hampir seukuran yang sebelumnya, itu sedikit lebih besar. Setelah dia membukanya, itu adalah inti binatang iblis merah. Usia inti binatang iblis dinilai dari warnanya. Inti binatang iblis yang hanya bertahan selama 1 milenium atau kurang berwarna putih susu.
Inti yang berkisar dari 1 hingga 2 milenium berwarna merah. Yang berkisar dari 2 hingga 3 milenium berwarna oranye, 3 hingga 4 milenium berwarna kuning, 4 hingga 5 milenium berwarna hijau tua, 5 hingga 6 milenium berwarna hijau, 6 hingga 7 milenium berwarna biru dan yang berkisar dari 7 hingga 8 milenium berwarna ungu. Dikatakan bahwa inti binatang iblis yang bertahan selama lebih dari 10.000 tahun berwarna pelangi. King Sui melihat pil dalam yang tidak diketahui di tangannya. Warnanya merah tua dan sepertinya itu adalah kandung kemih yang hampir berumur 2000 tahun. Ketika dia memperbaiki Golden Inate Pellet miliknya sendiri, dia kekurangan pil dalam yang tepat ini. Setiap inti membutuhkan makanan hangat setidaknya selama 1000 tahun. Tentu saja akan ada pengecualian. Pada tahun-tahun itu, semakin dalam warna pil binatang iblis bagian dalam, semakin dekat mereka dengan tahun-tahun yang dihitung nanti saat ini. Sama seperti inti King Sui yang berwarna merah tua, itu menunjukkan bahwa itu sudah mendekati 2000 tahun, jadi itu sudah menjadi inti dari 2 milenium. Perubahan warna inti binatang iblis itu tidak benar-benar terjadi begitu mencapai hitungan tahun. Mereka sama seperti terobosan manusia, hanya setelah itu menerobos barulah warnanya berubah. Setiap kali itu menerobos, kekuatannya akan meningkat berlipat-lipat. Tentu saja, kesulitan untuk menerobosnya bahkan lebih sulit daripada manusia. Bagaimanapun, itu hanya bisa maju ke warna berikutnya setelah 1000 tahun. Ada beberapa binatang iblis kelas rendah yang terkadang mengambil harta paling berharga dari beberapa jenis obat yang membuat mereka hidup selama 3000 tahun. Namun, inti di dalamnya mungkin hanya berwarna merah, atau bahkan berwarna putih susu. Oleh karena itu, warnanya sebenarnya adalah penilaian kekuatan binatang iblis. Tentu saja, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengukur kekuatan, berarti inti itu lebih berharga. Untuk inti dengan warna yang sama, semakin lama tahun-tahun itu, semakin berharga nilainya. Pil bagian dalam berwarna merah tua ini sudah sangat berharga. Masih ada kotak pil bagian dalam yang bahkan lebih besar dari kotak berisi pil bagian dalam berwarna merah tua. King Sui berhenti membukanya satu persatu. Dia segera menyimpan semuanya di alam Valet Jade. Ya, besi yang membengkak dengan energi roh yang begitu kuat. Singkirkan. Setelah satu putaran, King Sui mengambil hampir 70% barang di paviliun harta karun klan Yan. King Sui merasa bahwa hal-hal yang tersisa tidak berguna baginya. Misalnya, beberapa senjata dan armor yang dia tempa sendiri dengan levelnya saat ini jauh lebih kuat dari yang tersisa. Bahannya juga kurang bagus. Itulah mengapa King Sui segera meninggalkan mereka. Untuk putaran ini, King Sui tinggal selama 1,5 hari. Ketika dia keluar dari paviliun harta karun, dia sekali lagi menggunakan kunci emas untuk mengunci ruang tersebut. Melihat saat fajar muncul di timur langit, dia tahu bahwa langit akan segera bersinar sepenuhnya. King Sui yang diam kembali ke kamarnya. Sebenarnya sejak King Sui keluar hingga dia kembali, Nyonya Istana Berkabut telah melihatnya di depan jendela. Namun, King Sui tidak merasakannya. Setiap kali dia melihat King Sui, ada perasaan yang tidak biasa. Sejak kejadian seperti mimpi yang menyenangkan dan romantis, dia telah disiksa oleh King Sui untuk waktu yang sangat lama. Rasa tersentuh sepasang tangan yang hangat kerap muncul di bagian depan payudaranya. Bajingan kecil terkutuk ini, begitu bejat, dengan tenang memikirkan hal-hal ini setiap hari, gumam wanita itu. Di pagi hari, King Sui masih mengantarkan sarapan ke Nyonya Istana Misty Hall. Kali ini, keduanya bahkan makan bersama. Keduanya berbicara sangat sedikit. King Sui memilih hal-hal yang harus dia katakan. Dia benar-benar tidak bisa melepaskannya di depannya. King Sui bertingkah sangat aneh. Baginya, dia tidak benar-benar berpikir untuk memilikinya seperti bagaimana dia memiliki Huo Yun Liu Li dan Chang Hai Ming Yue. Namun, untuk beberapa alasan, dia hanya berharap dia akan mengaguminya. Dia tidak ingin dipandang rendah olehnya. Karena itu, King Sui takut dia akan mengatakan hal yang salah.
Dia takut itu akan membuatnya tidak bahagia. King Sui mengeluarkan metode pelatihan yang disalin untuk Divine Arm Clearing, Divine Fit Clearing dan halaman judul yang diberikan oleh Nyonya Misty Hall kepadanya, bersama dengan semua anggur plum dan meletakkannya di atas meja. Kamu masih memiliki sachet sutra interspatial. Apa kamu tidak memberikannya pada Ming Yue? Ucap Nyonya Istana Misty memandang King Sui dengan aneh. Bagaimanapun, betapa berharganya sachet sutra interspatial tidak dapat diperkirakan. Itu adalah sesuatu yang membutuhkan bulu dari Martial Saint Demonic Beast. Selanjutnya, agar bisa bekerja, itu juga harus dari Martial Saint Demonic Beast khusus. Yang lebih berharga adalah metode pembuatan sachet sutra interspatial ini sangat langka. Orang paling terkenal yang mampu memurnikan sachet sutra interspatial tidak lain adalah keluarga pemurnian besar, yaitu klan Mu, yang berada di benua ilahi kemenangan timur. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki sachet sutra interspatial biasanya adalah orang-orang dengan latar belakang yang bagus. Sachet sutra interspatial milikku, Nyonya Istana Misty menggelengkan kepalanya. King Sui mengangguk sambil tersenyum. Yah, ucap Nyonya Misty Hall mengulurkan tangannya dan menyingkirkan semua barang di atas meja. Dia juga memiliki sachet sutra interspatial. Di atas meja, hanya anggur plum blossom, kuali yang sedikit lebih besar dan 2 botol anggur kecil yang lembut tersisa. Dia teralihkan pada saat dia menerima Divine Arm Clearing dan beberapa kertas kulit binatang dari Divine Fit Clearing. Ketika dia melihat kertas-kertas di atas, dia menatap King Sui dengan aneh untuk sementara waktu. Namun, dia tidak mengatakan apapun. King Sui tahu itu karena dia merasakan fluktuasi spiritual di atasnya. Hari ini, dia masih belum mengenakan kerudungnya. Dia dan King Sui dipisahkan hanya oleh meja samping kecil. Mereka begitu dekat sehingga dia bisa mencium aroma yang dipancarkan dari tubuhnya. Itu menyerupai aroma cymbidium yang samar dan manis. Itu juga menyerupai aroma anggrek yang lembut dan meskipun sangat redup, King Sui tergila-gila dengannya. Melihat wajah surgawi yang cantik sampai mengguncang inti seseorang, itu seperti perbuatan para dewa. Tidak akan pernah King Sui berpikir bahwa seorang wanita bisa secantik ini. Nyonya Istana Misty Hall memperpanjang sepasang rumput salju untuk membuka tutup kuali. Dengan segera, aroma yang familiar itu menyerang lubang hidungnya, gas seperti kabut es bahkan melayang keluar darinya. Itu dingin dan berminyak di jantung, menyebabkan dia menjadi linglung sejenak. Perlahan, dia mengisi 70% botol anggur kecil. Tepat ketika dia ingin mengisi botol lainnya, King Sui buru-buru menghentikannya. Bukankah ini membantu untuk terobosan? Aku tidak akan meminumnya kalau begitu. Setelah King Sui mengatakan itu, dia merasa sangat canggung dan menyesal. Dia merasa seperti telah melakukan sesuatu yang salah. Saat dia melihat Nyonya Misty Hall, wajahnya terasa sedikit panas. Namun, Nyonya Istana Misty Hall tersenyum saat dia melihat ke arah King Sui. Kali ini, dia benar-benar tersenyum. King Sui melihat giginya yang putih rapi yang indah dan cemerlang, itu membuatnya melamun. Baiklah, kenapa kamu tidak mau minum denganku? Ucap Nyonya Istana Misty melihat kegilaan King Sui, tetapi dia tidak merasa jijik dengan itu. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak membenci sepasang mata yang jernih. Perlahan, dia sekali lagi mengisi 70% botol anggur. King Sui kembali ke akal sehatnya dan mengangkat botol anggur kecil dengan senyum pahit. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku dari momen paling tidak menyenangkan. Aku tidak akan mengatakan hal-hal yang baik, di masa depan, aku akan membalas budi dengan tindakan realistis, ucap King Sui. Aku menantikan kedatanganmu. Adapun membalas budi, tidak perlu. Di masa depan, akan baik-baik saja selama kamu mengizinkanku bisa menikmati alkohol semacam ini setiap saat. Hanya kamu yang memiliki ini. Ini minuman terlezat yang pernah kurasakan, ucap Nyonya Istana Misty mengangkat botol anggur. Ting! Gelas itu bertabrakan dengan lembut untuk sesaat, dan mereka berdua meneguknya bersama.
Dia menyimpan kuali kuno dan botol anggur di atas meja dalam bungkusan sutra interspatial. Bahkan botol anggur King Sui disingkirkan. King Sui, aku harus pergi sekarang. King Sui tahu bahwa Nyonya Istana Misty Hall akan segera pergi. Namun, dia tidak berpikir bahwa itu akan secepat ini. Kemarin, dia berkata bahwa dia akan tinggal di sini sampai 2 hari. Jadi dia tidak menyangka bahwa itu hanya akan berlangsung selama 1,5 malam. Aku akan mengantarmu, ucap King Sui. Tidak usah. Aku tidak berpikir aku akan menyapa mereka semua, ucap wanita itu tersenyum lalu pergi. Setelah Nyonya Istana Misty Hall pergi, King Sui menemui King Ching. Kakak, hari ini kita pergi ke klan Guo, kita harus berterima kasih kepada mereka. Terima kasih, King Sui, ucap King Ching. Apa yang kamu katakan saudari, ucap King Sui sedikit tersenyum sambil melihat King Ching. King Ching sedikit mengernyitkan alisnya. Aku adikmu, siapapun yang tidak memperlakukanmu dengan baik, aku akan memperlakukan mereka kembali dengan cara yang sama. Namun, siapapun yang memperlakukan kakakku dengan baik, aku akan melakukannya juga pada mereka. Apakah itu oke? Ucap King Sui memandang King Ching. Dia masih tersenyum tipis. Hanya saja ekspresinya sangat serius. Ya, ucap King Ching tersenyum sedikit sambil mengangguk ke King Sui. Sekarang, setidaknya dia bisa melihat senyumnya. Klan Guo juga berpengaruh di kota Yan. Meskipun kepala klan Guo, yaitu Yang Long hanya pelindung halaman klan Qin di benua Green Cloud, itu sudah dianggap sebagai kehormatan tertinggi di tempat seperti kota Yan di negara Yanjiang. Klan Qin, klan Lai, klan Luo, alasan mengapa dia bisa melawan klan Yan dan klan Xiao adalah karena ada keberadaan Guo Yanglong. Siapa yang meminta klan Qin menjadi begitu protektif terhadap kesalahan? Ini juga mengapa Guo Polu berani untuk berhadapan langsung dengan Tuan Tua Xiao. Itu juga karena inilah King Ching dapat bertahan sampai King Sui dan yang lainnya bergegas ke sini. Rumah klan Guo, dibandingkan dengan klan Xiao, jauh lebih kecil. Tidak peduli dalam hal cara memaksakan, atau konstruksinya, mereka jelas lebih rendah 1 tingkat. Hanya ada 4 penjaga yang berdiri di ambang pintu. Semuanya, silakan masuk, ucap penjaga menyapa mereka dengan hormat. King Sui terkejut. Apakah aku tidak perlu memberitahu siapa kami, ucap King Sui. Tidak perlu, aku akan mengajak semua orang masuk, ucap salah satu penjaga. Ekspresi ketika penjaga ini melihat King Sui memiliki kekaguman yang cukup besar. King Sui menyentuh hidungnya. Kapan aku menjadi begitu populer, gumam King Sui dalam hati. Penjaga tersebut membawa King Sui dan berjalan ke dalam kediaman klan Guo. Di antara 3 orang yang tersisa, sekali lagi ada 1 orang lagi yang pergi dengan cepat. Bagaimanapun, klan Guo juga merupakan klan yang berpengaruh. Meskipun tidak semewah klan Yan atau klan Xiao, pada akhirnya, itu masih merupakan klan yang berpengaruh. Hal-hal yang harus ada dalam desain halaman itu semuanya ada. Saat dia menginjak permukaan berbatu, itu mengeluarkan suara "pak-pak" yang jelas dan tegas. Suara itu bergema jauh. King Sui terus-menerus melihat bangunan yang ada di sekitarnya, dan beberapa pekerja atau murid yang tidak terampil dan pelindung klan Guo. Ada orang yang penglihatannya akan memancarkan cahaya ketika mereka melihat King Sui. Ada juga yang tidak akan bereaksi banyak. Setelah berjalan cukup jauh, terlihat sekelompok 7 atau 8 orang berjalan ke arah mereka dari sisi berlawanan. Orang yang memimpin adalah pria paruh baya yang kuat. Dia sangat kuat, tapi wajahnya tampan. Ketika dia melihat Guo Polu di belakang, dia tahu bahwa orang yang memimpin adalah kepala klan Guo, yaitu Yang Long. Di tengah, ada 2 laki-laki tua dengan rambut putih dan wajah awet muda. Tuan, maaf sudah menyapamu dari jauh, maafkan aku. Suara keras dan jelas pria itu datang dari jauh. Itu membuat orang merasa sangat ramah dan hormat. Setelah mendengar suara itu, King Sui merasa bahwa Guo Yanglong benar-benar beruntung. Pria seperti ini seharusnya bisa menarik perhatian wanita. Memiliki wajah anak laki-laki yang awet muda tetapi juga otot laki-laki yang maskulin,
menambahkan suara yang gagah. Ini adalah jenis yang paling disukai oleh banyak anak perempuan. Perempuan mengkritik bahwa laki-laki yang tampan tidak cukup jantan, dan juga mengkritik bahwa laki-laki yang maskulin itu tidak cukup tampan. Itulah mengapa banyak wanita menyukai pria tampan yang tinggi, kuat, dan juga cakap. Ketika King Sui melihat ke arah Guo Yanglong, dia merasa bahwa pria ini benar-benar pria seperti itu. Paman terlalu sopan, Anda bisa memanggil saya King Sui, ucapnya tersenyum saat dia menyapa Guo Yanglong. Haha, baiklah. Hari ini, kami semua bahagia. Ayo, semua masuk, ucap Guo Yanglong tertawa saat memimpin King Sui dan rombongan ke gedung paviliun terbesar. King Ching. Saat King Sui melihat Guo Polu hampir mengarahkan semua pandangannya pada King Ching, dia tidak bisa menahan tawa. Bertentangan dengan apa yang mungkin dipikirkan orang, Guo Polu ini adalah orang yang penuh kasih sayang. Meskipun King Sui tidak dapat memastikan apapun, dia masih bisa merasakan tampilan yang tulus. Hanya saja ketika King Sui melihat ekspresi kakaknya, dia sudah tahu bahwa perjalanan Guo Polu akan sangat sulit. Tidak peduli apa, King Sui memutuskan untuk memberi Guo Polu kesempatan. Adapun apakah itu akan berhasil, itu akan tergantung pada tindakannya sendiri. King Sui sebenarnya tidak begitu menonjol dalam hal bergaul dengan orang lain. Namun, untuk Guo Yanglong, semua orang juga senang saat mereka mengobrol satu sama lain. Suasana lebih aktif terutama saat mereka membicarakan beberapa hal yang tidak biasa di benua itu. Semakin banyak orang melihat, semakin berpengetahuan. Dibandingkan dengan King Sui, Guo Yanglong memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman. Pada saat dia berbicara dengan King Sui, dia tidak mengabaikan yang lain. Dia menunggu sampai mereka tiba di aula. Ada beberapa wanita dari klan Guo yang hadir, oleh karena itu, ketika mereka duduk, itu hampir seperti dua kursi yang digabungkan bersama. Di sebelah kiri semuanya laki-laki dan di sebelah kanan semuanya perempuan. King Sui merasa bahwa Guo Yanglong ini memang sangat teliti, terlepas dari apa yang diharapkan orang. Istri Guo Yanglong, yang merupakan ibu Guo Polu, adalah wanita yang menarik untuk usianya. Dia memiliki sosok penuh dan tidak ada gadis muda yang bisa menandingi keanggunan di wajahnya. Kecantikannya bisa menyaingi wanita dari klan Xiao yang dia bunuh. Tidak heran Guo Yanglong hanya punya satu istri. Dia pasti punya cara dengan tangannya, pikir King Sui pada dirinya sendiri. King Sui mengobrol dan minum. Ada pesta minum besar saat mereka membahas pembantaian di benua tengah atau tentang binatang iblis. Percakapan tersebut sebagian besar terdiri dari berbagai jenis kekerasan. Sementara itu, dari pihak King Yi, Nyonya Guo sedang berbicara dengannya, tentang dia memberitahu King Yi bahwa dia beruntung memiliki putra dan putri yang baik. Namun, sebagian besar waktu, dia berbicara tentang King Ching dan Guo Polu. Rupanya, Guo Polu tidak menyembunyikan perasaannya dari ibunya, karena dia bisa dengan mudah melihat bagaimana perasaannya. Bagaimanapun, apa yang dia lakukan untuk King Ching membuatnya sangat jelas. Sebelumnya, tidak ada cara untuk mengungkitnya. Sebenarnya, membicarakannya sekarang juga akan membawa kontroversi. Hal-hal telah berubah untuk klan King dan King Ching bukan lagi gadis yang ditinggalkan oleh klan Yan. King Sui, kamu harus tinggal lebih lama kali ini. Anda sendiri, King Ching, King Yu dan Polu semuanya adalah anak muda. Setiap orang harus berkumpul lebih banyak waktu, ucap Guo Yanglong ringan sambil meminum secangkir anggur lagi. Kami tidak bisa tinggal beberapa hari lagi. Kami akan segera pergi, tapi kediaman klan King kami akan selalu menyambut anggota klan Guo, ucap King Sui. King Sui hanya tinggal sehari di klan Guo. Motif utamanya adalah untuk meningkatkan hubungan antara kedua klan. Setelah interaksi antara kedua keluarga, King Sui memiliki kesan yang baik tentang Guo Polu, jadi dia mencoba untuk menciptakan lebih banyak kesempatan baginya dan King Ching untuk bersama. Mengenai kota Yan dan bahkan negara Yanjiang, King Sui tidak memiliki sedikit pun minat yang akan mengambil alih. Mudah ditebak. Sejak klan Xiao telah dibasmi dan klan Yan telah dikalahkan,
jika otoritas tidak lagi berada di bawah klan Yan yang tersisa, itu akan berada di bawah keluarga seperti klan Guo, klan Lai atau klan Luo. King Sui dan yang lainnya bersiap untuk kembali ke kota 100 Miles. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Qing Qing meninggalkan kota Yan dan pertama kalinya menunggangi seekor binatang terbang. Berdiri di atas punggung burung api, dia melihat sekeliling dengan takjub. Dia melihat sekeliling pada awan, pada langit tanpa batas yang membentang ke kejauhan, sungai dan gunung besar di bawah kakinya dan ada kerinduan di matanya, tapi itu hanya sesaat. King Sui, yang berdiri di sampingnya, mengamati reaksi saudara perempuannya. Dia samar-samar bisa menebak pikirannya, terutama kerinduan terakhir di matanya. "Apa yang sedang kakak pikirkan?" ucap King Sui bertanya sambil tersenyum. "Tidak ada, hehe. Aku berpikir bahwa saudara laki-lakiku sebenarnya sangat kuat," ucap Qing Qing tertawa lembut saat dia menjawab. "Kakak, kamu harus lebih banyak tertawa di masa depan. Ini pertama kalinya aku melihatmu tertawa." "Oh iya, kakakku sangat cantik, tidak heran Guo Polu tergila-gila padamu," ucap King Sui tertawa dengan kehangatan yang sama saat dia menggoda saudara perempuannya. Dia menyadari bahwa tatapannya menjadi sedikit dingin dan rumit. Qing Qing tidak tertawa tetapi menatapnya dengan serius. King Sui merasa sedikit cemas. Dengan ekspresi simpatik dan mata penuh perhatian, dia melihat ke arah Qing Qing. "Apa kau ingin aku bersama Guo Polu untuk membangun hubungan antara klan Qing dan klan Guo?" Qing Qing bertanya. Ketika dia mengatakan ini, King Sui merasa lega. Dia tahu kenapa dia bereaksi seperti itu. Bagaimanapun, dia jatuh ke situasi yang mengerikan hanya karena praktik pernikahan semacam itu untuk koneksi. Oleh karena itu, dia membencinya dari lubuk hatinya. "Kakak, klan Guo bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutmu. Kamu dan ibu adalah orang yang paling penting bagiku, dan selama kakak bersamaku, tidak ada yang akan mengganggumu. Tidak ada yang akan memaksamu untuk melakukan apa yang tidak kamu inginkan," ucap King Sui meyakinkan Qing Qing dengan tulus. Qing Qing melihat bagaimana King Sui menanggapi dan merasakan kehangatan khusus di hatinya. Sejak ayah mereka meninggal, tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Untuk seseorang yang kehilangan semua rasa aman sejak dia berumur 10 tahun, saat ini dengan saudara laki-lakinya yang berhubungan darah, seorang seniman bela diri yang kuat, dia merasakan perhatian dan cinta keluarga dari kata-katanya. Qing Qing merasakan dorongan untuk menangis saat emosi ini membuatnya kewalahan. Dia hanya merasa ingin menangis, bukan karena dia sedih, tetapi ini adalah kesadaran bahwa ini adalah perasaan bahagia. Qing Qing memandang King Sui, sudut matanya memerah, saat air mata mengalir di matanya, tetapi di sana adalah senyuman di wajahnya. Seperti tetesan air hujan di bunga pir, air mata membasahi wajah cantiknya. "Mengapa kamu begitu baik padaku?" ucap Qing Qing memeluk King Sui saat dia mengulanginya beberapa kali. "Karena kamu adalah kakakku. Kita memiliki hubungan darah dan berbagi ibu yang sama. Kita adalah saudara," ucap King Sui lembut sambil menepuk punggungnya. Pada saat ini, King Sui dan kelompoknya mencapai kota 100 Miles dengan tenang dalam waktu sebulan. Ketika mereka mencapai kediaman King, semua anggota klan King lainnya merasa lega. King Bei sangat senang bahkan sampai menangis. Setelah dia melihat Qing Qing, dia berlari memanggilnya dengan gembira. "Saudari King, kamu pasti Bei kecil." "Ya, sekarang aku tidak akan menjadi satu-satunya gadis di klan King." "Hore!" King Bei menarik tangan Qing Qing dengan penuh kasih saat dia berseru. Pada hari mereka kembali, King Luo kembali ke desa klan King. Pada hari kedua, Chang Hai Mingyue dan Huo Yun Liu Li berangkat ke negara Changlang. Karena Qing Qing, King Sui memutuskan untuk tidak pergi saat ini. Selanjutnya, mereka akan segera merayakan tahun baru. King Sui memutuskan untuk memikirkan hal-hal lain setelah tahun baru. Ketika King Luo kembali ke desa klan King yang sekarang sepi, dia melihat seorang pria dengan rambut beruban menunggunya di pintu masuk kediaman King.
Pria ini sering terlihat di perpustakaan dan King Sui memanggilnya kakek Lin. Kakak Lin, King Luo berteriak ketika dia melihat orang tua itu. Kamu kembali. Jadi semuanya berjalan lancar. Bagus. Hebat. Kedua pria tua itu berpegangan tangan. Dengan persahabatan mereka selama bertahun-tahun, mereka bahkan lebih dekat daripada saudara. Ayo masuk untuk bicara. Keduanya memasuki kediaman King yang sekarang kosong. Saudara Luo, ceritakan tentang kemajuan King Sui. Aku benar-benar menantikan itu, ucap lelaki tua itu kepada King Luo dengan ekspresi rumit di matanya. King Luo menceritakan detail dari apa yang dilakukan King Sui di kota Yan. Orang tua itu mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan King Luo. Di wajahnya yang tenang, komplikasi keruh di matanya perlahan berubah menjadi kecerahan yang jelas. Adik Luo, ucap orang tua itu. King Luo memandang Lin Zanhan dengan bingung. Aku ingin mewariskan hal-hal yang aku ketahui kepada King Sui, ucap Lin Zanhan dengan ragu-ragu. Kamu benar-benar telah memutuskan? King Luo bertanya dengan heran. Dia sangat terkejut. Setelah kita merayakan tahun baru, aku akan mengajari King Sui beberapa hal yang tersisa. Aku sudah tua, dan tidak berguna sekarang, ucapnya. Ada keheningan dalam suara lelaki tua itu, seolah-olah seseorang yang telah mencapai kaki terakhir dalam hidupnya. Dan pindah cerita di 100 Miles. Saudari, sudahkah kamu berpikir untuk memulai kultivasimu? Apakah kamu masih mau? Ucap King Sui bertanya pada King Qing keesokan paginya ketika dia melihatnya menatap dengan seksama anggota lain dari klan Qing yang sedang berlatih. Aku jauh lebih tua dari mereka, tetapi tingkat kultivasiku sangat rendah. Aku tidak berlatih selama bertahun-tahun, ucap King Qing menggelengkan kepalanya dan menatap King Sui. Selama saudari ingin berkultivasi, tidak akan ada masalah. Aku dapat menjamin bahwa kakak akan mencapai level Xiantian dalam 5 tahun. Kita masih punya banyak waktu untuk berkeliling dunia di 9 benua, ucap King Sui menjawab dengan baik. Apa aku masih bisa? King Qing bertanya penuh harap dengan sedikit keraguan. Iya, aku akan memberimu beberapa hal, ucap King Sui tertawa terbahak-bahak. King Qing tersenyum dan mengikuti King Sui ke aula besar di lantai 3. King Sui meminta King Qing menunggunya saat dia memasuki alam valet jade immortal. Dia mengeluarkan 2 dari masing-masing buah peningkat energi, buah peningkat stamina, buah peningkat daya tahan, dan buah peningkat kelincahan. King Qing memperoleh 1000 jin kekuatan dan 1000 jin pertahanan. Kecepatannya menjadi 2 kali lipat dan ada peningkatan energi vitalnya. Ini membuat mata King Qing berbinar bahagia saat dia melihat King Sui. Semua orang berharap menjadi lebih kuat dan tentu saja King Qing sangat gembira dengan peningkatan besar yang tiba-tiba dalam kemampuannya ini. Kakak, ayo lakukan latihan pagi kita bersama. Aku akan mengajarimu beberapa keterampilan, ucap King Sui tersenyum ketika dia mengatakan itu kepada saudara perempuannya yang bahagia. Dia menemukan bahwa dia lebih terlihat seperti wanita muda normal sekarang. Dia terlalu kosong di masa lalu. Dia akan selalu mengingat perasaan yang dia rasakan saat pertama kali melihatnya. Kemudian, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan membuatnya bahagia. King Sui merasa bahwa dia hampir berhasil. Melihatnya sangat bahagia, King Sui merasakan kegembiraan yang lebih besar daripada saat dia bahagia. Rusa Chantering. King Sui pertama-tama membiarkan King Qing terbiasa dengan kecepatannya saat ini, karena kecepatannya meningkat dalam waktu yang singkat. Setelah dia terbiasa dengan kecepatannya sendiri, dia membiarkannya berlatih dengan Dir Chantering terlebih dahulu. Setelah King Qing lelah dengan rusa Chantering, King Sui mengajarinya tinju Tai Chi. Back Connecting Fist masih tidak cocok untuknya. Menggabungkan Tai Chi Fist dengan Dir Chantering sudah bisa dianggap sebagai set yang tepat. Saat King Sui mengajarkan tinju King Qing Tai Chi, dia juga berlatih pada saat yang sama. Tak lama kemudian, tibalah waktunya untuk sarapan. Itu sangat hidup saat sarapan. King Qing sudah secara bertahap beradaptasi dengan ini karena sudah sebulan. Saudari King Qing, aku akan membawamu berkeliling kota 100 Miles,
dan aku akan memberitahumu tentang cerita-cerita tentang saudara Sui ketika masih kecil, ucap King Bei tersenyum. King Sui terdiam. Si King Xuang telah kembali ke klan Si ketika mereka kembali. Pada dasarnya, hanya ada anggota klan King di kediaman sekarang. Klan King telah mencapai status legendaris di kota Hundred Miles. Entah bagaimana semua orang di Hundred Miles telah mengetahui bahwa King Sui pergi ke kota Yan dan menyingkirkan klan Yan dan klan Xiao. Meskipun King Sui bingung dengan ini, dia harus menyadari betapa tersebar luasnya berita yang datang dari sumber selentingan seperti itu. Negara Yanjiang jauh lebih kuat daripada negara Changlang. Kota Yan adalah ibu kota Yanjiang dan dikendalikan oleh klan Yan dan klan Xiao. Klan itu sebenarnya dieliminasi oleh seorang seniman bela diri muda dari Hundred Miles, kota terburuk di negeri Changlang. Bagaimana ini tidak akan mengejutkan semua orang. Kota Hundred Miles yang kecil dan tidak signifikan sekarang terkenal di negara-negara sebelah. Ini karena King Sui. Nama King Sui sekarang benar-benar dikaitkan dengan kota Hundred Miles. Penduduk kota Hundred Miles sangat senang. Karena keberadaan penjaga seperti King Sui mengurangi kekhawatiran banyak orang, kekhawatiran seperti terjadinya kota-kota yang dibantai di benua tengah. Di dunia 9 benua, ada banyak kultivator hebat yang haus darah di mana-mana. Ada banyak sekali. Jumlah mereka begitu besar sehingga mereka dapat bersaing dengan sekte terbesar di benua. Karir seorang kultivator pembunuh bayaran berbau darah tidak dapat dipungkiri bahwa profesi seperti itu sangat menggiurkan. Dengan demikian, kultivator pembunuh bayaran akan menggunakan berbagai metode untuk menarik bakat. Begitu mereka memiliki seseorang sebagai target, sulit bagi orang tersebut untuk melarikan diri. Jika tawaran mereka tidak berhasil, itu hanya karena harga tidak cukup menggoda. Sejak reputasi King Sui naik, banyak kultivator bayaran di kota Hundred Miles pindah untuk mencari kota yang lebih cocok untuk diri mereka. Namun, ada beberapa yang ingin merekrut King Sui. Sekitar 300 mil jauhnya dari kota Hundred Miles, ada pegunungan berukuran sedang yang dikenal sebagai pegunungan paralel. Dua baris pegunungan paralel membentang sekitar 30 mil. Ini adalah satu-satunya rute ke kota Zanyuan. Di masa lalu, ada banyak bandit yang tinggal di pegunungan ini. Kemudian, sekelompok bandit yang lebih ganas pun tiba. Ada sekitar 500 lebih orang dalam kelompok mereka, dan masing-masing dari mereka mengenakan pakaian merah, jadi orang-orang yang tinggal di dekatnya menyebut mereka geng merah. Geng merah sangat kuat dan ambisi mereka bahkan lebih besar. Setelah melenyapkan beberapa bandit terdekat dan menakut-nakuti beberapa bandit lainnya, masih ada beberapa kelompok bandit yang tersisa. Namun, mereka harus menyerahkan sebagian dari aset mereka kepada Gang Merah. Pada saat seperti itu, ada persaingan yang ketat bahkan dalam bisnis yang teduh ini dan itu kejam. Kegagalan berarti kematian. Justru karena inilah para bandit makan dengan baik, minum dengan baik dan bermain dengan wanita cantik dengan baik. Bagaimanapun, mereka menjalani kehidupan yang berbahaya dan bisa mati kapan saja. Beberapa tahun setelah pendirian mereka, bisnis Gang Merah telah berkembang ke 3 kota terdekat. Semua pedagang dan pedagang yang lewat dari kota Hundred Miles, kota Zanyuan dan kota Tianwu harus membayar biaya jalan. Tidak ada yang lebih berharga daripada hidup seseorang dan menghabiskan uang untuk menghindari masalah adalah hal yang normal. Lambat laun para pedagang dan kelompok pedagang menjadi akrab dengan para bandit tersebut. Kawasan itu menjadi seperti gerbang kota dan orang harus membayar biaya jalan setiap kali ingin melewatinya. Masalahnya adalah korbannya jauh lebih tinggi. Pemimpin geng merah adalah Wu Yitian. Dia adalah seorang pria paruh baya kekar. Senjatanya adalah pedang pemotong kuda dan dia cukup bijaksana. Yang terpenting, dia adalah pembuat poison dan yakin bahwa dia adalah salah satu yang terbaik dalam keahlian ini. Dia hanya tahu bagaimana membuat racun dan tidak tahu bagaimana membuat obat untuk menyembuhkan orang. Dalam 30 tahun karirnya sebagai bandit, dia sangat bergantung pada racun.
Banyak orang yang jauh lebih kuat darinya meninggal di tangannya. Dia juga cerdas dan memiliki wawasan orisinal, sehingga dia dengan mudah menemukan kesuksesan kemanapun dia pergi. Sayangnya, ketika dia berada di negara lain, dia telah merampok sepasang ibu dan anak perempuan dari klan yang berpengaruh. Dia bahkan memperkosa mereka berdua. Dia mengobarkan sarang geng merah yang beranggotakan 5.000 orang harus melarikan diri ke daerah kecil yang biasa-biasa saja ini. Mereka hanya memiliki 500 orang yang tersisa, dan mereka tidak bisa terlalu memperhatikan diri mereka sendiri. Dia tidak memiliki impian besar dan tidak berpikir untuk mengubah profesinya. Dia hanya ingin memperluas geng merahnya sehingga lebih besar dari sebelumnya. Dia hanya ingin mencapai puncak profesinya. Dia ingin bisa menandingi klan atau sekte terbesar di suatu negara. Kemudian, menggunakan kesempatan ini untuk bergabung dengan kelompok bandit yang lebih besar. Kakak, apakah kamu benar-benar berencana untuk merekrut King Sui? Dia adalah seorang pria yang dikabarkan telah mengalahkan 2 klan besar, ucap seorang pria berbadan tegap tetapi lebih berwajah muram berkata kepada Wu Yitian.